Selamat pagi Buder, Bapak Ibu guru dan karyawan, serta para peserta didik dan orang tua. Hari ini Senin 7 September 2020. Kita memasuki hari ke-7 dalam bulan Kitab Suci Nasional. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas tentang Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari Injil yang kita renungkan, tampak ada 3 tipe orang dan 3 jenis penyakit. Pertama, seseorang yang menderita sakit fisik. Ia menderita karena beberapa syarafnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ia terluka secara fisik sebab ia tidak sehat. Gambaran itu tampak dalam diri orang yang mati tangan kanannya. Pengalaman yang sama dengan orang sakit itu bisa kita alami, misalnya kita cepat lelah, kita cepat merasa capek, peredaran darah tidak lancar, tangannya sering keju-keju, dan lain-lain, sampai obat modern pun tidak bisa mengatasinya. Itu yang sakit benar-benar fisik yang sakit. Yang kedua adalah sakit yang dipikul Yesus. Ia mengerjakan sesuatu yang baik, tetapi sama sekali tidak dihargai. Ia menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya, tetapi ia bukannya mendapatkan ucapan terima kasih dari orang-orang sekitarnya, tetapi sebaliknya. Mereka marah dan berunding bagaimana mengakhiri apa yang dibuat Yesus. Bisa jadi kita juga mempunyai pengalaman yang sama dengan Yesus. Kita melakukan sesuatu yang baik,
tetapi dicurigai. Kita melakukan sesuatu yang baik, tapi ada orang yang ingin melawan kita, bahkan menjatuhkan kita dari belakang. Satu bentuk penyakit yang ada dalam hidup kita adalah saat kita merasa tidak dimengerti, tidak dihargai oleh orang-orang yang kita cintai dan yang kita percayai, bahkan orang yang kita layani. Sakit yang ketiga, sakit yang terjadi dalam diri ahli Taurat dan orang Farisi. Ini adalah penyakit yang lahir karena buah iri hati dan cemburu. Karena iri hati, mereka mempunyai pikiran yang jelek. Orang yang dikuasai oleh iri hati akan mudah menderita. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Yesus tidak bermaksud melanggar hukum. Hanya kebiasaan. Ia bermaksud supaya kita lebih bijaksana melihat apa yang lebih penting bagi kebaikan sesama. Hukum kasih adalah yang utama di atas segala hukum. Inilah hukum baru yang menegaskan segala hukum yang telah ada sebelumnya. Rasul Paulus menegaskan, hidup yang kita kembangkan adalah hidup roti tak beragi, yaitu kasih yang murni dan benar. Kepada kasih inilah Tuhan membimbing jalan kita melalui bacaan hari ini. Tuhan tidak berkenan pada kejahatan. Tuhan berkenan pada orang yang berlindung kepadanya, serta senantiasa mengasihinya dan mengasihi sesama dengan tulus dan jujur. Dengan bacaan ini pula, kita bisa meresapkan sabda Tuhan. Kita lebih bisa bijaksana, lebih bisa mengerti kondisi. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa untuk mohon supaya kita selalu diberi kebijaksanaan seperti Yesus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kebijaksanaan, kami mengucap syukur atas kekuatan dan kebijaksanaan yang telah Kau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Putramu terkasih. Semoga semangatnya selalu mendorong dan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buder Bapak Ibu Guru, peserta didik, dan orang tua, kami ucapkan terima kasih. Semoga renungan hari ini bisa bermanfaat dan kita semua jadi lebih bijaksana menghadapi kondisi. Tuhan memberkati, berkah dalam.